Ketika istri gendut berubah langsing setelah disia-siakan, part 12. Aku sudah sampai di dermaga. Kamu di mana, Viga? Halo, iya mas, aku di luar, nggak boleh masuk, penjaganya ketat. Gimana nih? Iya Vi, sebaiknya kamu jangan kesini, aku nggak enak sama atasanku nanti. Raswan berdiri di dekat tali kapal. Kadang ia berjalan kecil sampai di batas dermaga. Tapi Mas Raswan janji mau menemui aku. Kan bisa di rumahmu, nanti aku datang setelah laporan kesatuan. Sebenarnya dia tidak meminta Viga datang, kekasih gelapnya itu yang memaksa ingin menjemput, sudah bilang sebelum Raswan naik KRI. Lalu bagaimana dengan perceraian mas? Mas Raswan beneran mau cerai kan? Viga membahas perceraian. Sudah kepalang tanggung bagi perempuan itu untuk mundur. Dia sudah berusaha memikat Raswan mati-matian, ingin jadi istri abdi negara. Iya, setelah kembali ke asrama aku akan mengurus perceraianku. Janji loh. Mas, Viga nggak sabar nih bisa ke pelaminan dengan Mas Raswan. Iya, sudah dulu ya Gah, nanti aku telepon lagi, kamu pulang saja dulu. Tak semudah itu memang mengurus perceraian di militer, banyak yang harus dihadapi dan diurus. Tunggu Mas, cegah Viga agar Raswan tak menutup teleponnya. Ada apa? Aku pernah datang ke batalionmu, ke rumahmu. Akui Viga dan sontak membuat Raswan terperanjat kaget. Apa? Untuk apa kamu ke rumahku? Tanya Raswan dengan nada kaget. Ya, aku ingin memastikan kamu dan istrimu itu nantinya akan berpisah. Aku nggak mau di PHP. Raswan menggosok kepalanya yang berambut cepak. Walaupun ia sudah tak ada perasaan ke Nena, tapi Raswan masih ada perasaan tidak tega jika membuat Nena tahu siapa wanita lain yang memecah hubungan rumah tangga mereka. Istrimu yang gendut itu kasar sekali, peragaiannya tidak beradab, liar, pantas saja kamu tidak betah bersamanya. Sampai rumah, kamu harus kasih tahu dia juga sikap padaku. Bagaimanapun aku calon istrimu mas, papar Viga panjang lebar di telepon. Lain kali jangan ke rumahku Viga, nggak usah ganggu dia. Kamu percaya saja padaku, nanti aku dan Nena pasti bercerai kok, sahut Raswan. Kok kamu malah bela si gendut itu, omel Viga. Kenapa aku nggak boleh ke rumahmu? Kamu masih ada perasaan ya sama si gendut barbar itu, tuding Viga dan membuat kepala Raswan tambah panas. Selain efek berisi lama di bawah terik matahari di dermaga. Viga, bukan gitu maksudku, kamu tenang saja, aku kan sudah bilang akan mengurus perceraian. Kamu yang sabar dong, bujuk Raswan. Nanti aku telepon lagi ya manis. Ketika Raswan menutup telepon, suara anak kecil yang memanggil papa sontak membuatnya terkejut. Davis, sama siapa di sini? Sapa Raswan heran-heran dengan setengah membungkuk sambil mengusap rambut putranya. Sebelumnya Nena mengikuti putranya menembus kerumunan para tentara yang baru pulang Satgas untuk mencari Raswan. Sosoknya yang tinggi membuatnya cepat menjadi pusat perhatian orang-orang. Singgih dan Yoyon, dua orang di antaranya yang pakai seragam hijau itu kayak Miss Naya, celetak Yoyon dan membuat orang-orang semakin memandang Nena. Baik para bujangan dan ibu-ibu di akun ZZ Nena juga banyak subscribernya, para istri-istri tentara, karena Miss Na kerap menayangkan konten review cerita militer. Seorang ibu muda juga memastikan wajah Nena. Iya, Tante Raswan kalau pakai make up begini mirip Miss Naya yang dikenal di akun ZZ itu, apalagi udah langsing banget bodinya. Iwi. Akhirnya beberapa orang penasaran dan menanyakan langsung pada Nena, Miss Na yang di ZZ ya? Nena yang sudah merasa menjadi pusat perhatian sebenarnya sudah grogi dari tadi. Ibu muda itu tersenyum ramah. Iya bu, jawab Nena malu-malu. Astaga, aku kok enggak ngenalin kalau Tante Raswan itu Miss Na yang di ZZ. Lantang dan secara otomatis langsung mengangkat handphone mengajak foto bareng. Aku juga mau foto sama Miss Na, teriak ibu-ibu lainnya. Para tentara bujangan yang melihat juga ingin sekali ikut berfoto, tapi masih menahan diri, sungkan karena masih ada komandan batalion. Nena jadi ditarik sana sini diajak berfoto. Davis mana ya tadi? Ibu-ibu nanti lagi ya. Tolak sopan Nena, mau menemanin anak saya dulu cari papanya. Iya tante, nanti ajak kami ngonten
Bareng ya Tan? Iya, yuk kapan-kapan kita main ke rumah Tante Raswan. Mereka berlalu dengan masih saling mengobrol satu sama lain. Tentunya Misna jadi trending topik di antara mereka. Fiuh. Nena bernapas lega dan melanjutkan mengejar putranya lagi. Saat melewati teman-teman akrab suaminya, Yoyon, Singgih, Irfan, dan Sandri, Nena mengangguk sapa dengan senyuman ramah. Lututku gemeter disenyumin Misna, bisik Yoyon. Oh iya, dia istri letting kita, oi, hardi Irfan yang juga fokus memperhatikan cara jalan Nena yang berlenggak-lenggok membuat bagian belakang tubuhnya bergerak seksi dan membius hasrat para pria. Padahal Nena berjalan biasa saja, tetapi pikiran mereka kemana-mana. Duh, mau deh jadi rocknya. Sindri memberanikan diri memanggil Mbak Nena. Sebelumnya Sandri sudah beberapa kali ngobrol dengan Nena. Ibu satu orang anak itu menoleh. Iya mas. Singgi berbisik. Yang diajak ngomong Sandri. Kenapa lututku yang lemes ya? Sandri berjalan mendekati Nena. Sahabatnya Raswan ini memiliki tampang yang manis tetapi bertubuh kekar. Laki banget stylenya. Mbak Nena sekarang berubah jadi kangen sama Mbak Nena yang dulu. Endut, imut-imut, ucap Sindri, dan sontak membuat Nena tertawa kecil. Nena yang gendut sebenarnya mengingatkan pada mendiang ibunya. Baru Mas Sandri yang dibilang kalau aku yang dulu imut-imut, balas Nena yang senyumnya khas yang ramah. Sialan, Sandri curi start duluan, omel Yoyon ke Singgih. Dibalas oleh Singgih, iya kan dia paling dekat sama Raswan, tahu kalau Raswan dan istrinya mau cerai. Beberapa tentara bujangan di belakang, baik yang bujang maupun yang duda, yang tadi pun ikut memperhatikan Nena. Salah satunya jadi nyeletuk, beneran Raswan mau cerai. Nena yang sedang diajak ngobrol Sandri tetap melihat ke Davis, namun dari kejauhan ia pun melihat Raswan sedang menelpon. Mas Sandri sebentar ya, aku mau ngejar Davis dulu. Agak berjalan cepat, akhirnya Nena berhasil menangkap pundak putranya. Ma, itu papa, ucapnya dengan ekspresi semeringah, menatap Raswan yang berdiri menghadap ke laut, membelakangi anak dan istrinya, tak sadar kalau Nena berada di dekat dengannya. Iya sayang, tunggu dulu ya biar papa menyelesaikan obrolan di telepon, sahut Nena dengan berusaha tersenyum walau tercabik mendengar kata-kata Raswan yang akan menceraikannya. Pembahasan perceraian itu Nena yakin sedang diobrolkan oleh Raswan dan wanita selingkuhannya di telepon karena suaminya beberapa kali menyebut nama Viga, Reviga Banowati nama panjangnya. Nena membiarkan suaminya menyelesaikan percakapan di telepon. Ia mendengar semua meski Davis tak mengerti. Yang ada di pikiran bocah kecil itu hanyalah ingin segera berjumpa papanya. Nena menghela. Meski hatinya benar-benar sakit, ia harus menyemangati dirinya untuk tetap tersenyum. Meski air mata akan tumpah ruah, ia setengah mati menahannya dengan memandang ke langit biru. Meski semua terasa menyakitkan, ia harus kuat menghadapi ini semua dengan hanya satu keinginan, yaitu ingin menyelamatkan harga dirinya. Ketika Raswan menutup teleponnya, Nena melepas pundak Davis dan membiarkan putranya menyapa papanya. Papa, teriak senang Davis seraya memeluk papanya. Davis, sama siapa di sini? Raswan membungkuk mengusap kepala putranya. Tangan kecil Davis menunjuk ke belakang. Bersama mama. Lanjut di part 13 ya.